Di video ini saya akan coba menjelaskan tentang hasil akhir dari aplikasi backend yang telah kita bangun dengan menggunakan Laravel 12 dan juga dengan menggunakan layanan API berbasis REST, tentunya juga dengan menggunakan Laravel 12. Aplikasi di sisi backend ini sudah kita selesaikan tanpa ada kendala dan tidak ada error sama sekali. Dari pertama melakukan perancangan database, kemudian membangun model, membuat migration, kemudian juga sampai kepada tahap membuat bagaimana instalasi daripada Laravel Filament dari awal, kemudian membangun resource di dalam aplikasi dalam filament itu sendiri, sampai kepada tahap menguji coba aplikasi yang di sisi Laravelnya. Kemudian untuk yang API-nya juga kita sudah menguji coba semuanya dengan menggunakan aplikasi Postman. Yang dari setiap endpoint yang sudah kita buatkan dengan menggunakan Laravel 12, semuanya sudah diuji dan sudah berjalan tanpa ada kendala. Bagaimana bentuk aplikasinya? Silakan disimak video ini untuk melihat demo dari aplikasi di sisi backend. Untuk studi kasus kita adalah membangun toko online. Saya akan mendemokan hasil akhir dari program yang telah kita bangun di sisi backend untuk yang menggunakan Laravel 12. Seperti saya singgung sebelumnya bahwa di seri dalam belajar video tutorial ini, kita akan belajar bagaimana membangun sebuah aplikasi atau disebut dengan full stack development atau membangun aplikasi secara full stack dengan menggunakan back-end dan front-end dan juga dengan menggunakan layanan API. Secara gambaran aplikasinya adalah seperti ini. Studi kasus yang akan dan telah kita buat adalah bagaimana kita membangun sebuah toko online yang ada dalam aplikasi mobile atau di Android mobile, kemudian ada di aplikasi website. Di website kita membangunnya menggunakan Laravel Filament, sedangkan di Android kita menggunakan React Native. Untuk menjembatani antara Laravel Filament dengan React Native, kita menggunakan layanan API berbasis REST API. Video yang telah saya buatkan dari episode pertama sampai dengan 15 video yang bisa dilihat di playlist yang telah saya buatkan. Dari video pertama sampai dengan video ke-15, itu kita sudah selesai membangun di sisi back-end-nya. Dari pertama kita membangun Laravel 12, dari pertama misalkan kita ketahui tool-tool apa yang harus kita penuhi untuk membangun aplikasi Laravel 12. Kemudian juga ada di dalam konfigurasi awal untuk backend yaitu tentang bagaimana konfigurasi dengan menggunakan layanan dari Raja Ongkir untuk mengecek ongkos kirim. Kemudian juga ada dengan bagaimana konfigurasi digital payment dengan menggunakan Mitran yang bisa nanti memproses data pembayaran secara otomatis. Ada di video yang kedua. Video yang ketiga, kita belajari tentang bagaimana membangun database dan juga membangun relasi tabel, termasuk di sini dijelaskan bagaimana kita memulai daripada membuat model dan migration secara lengkap step by step di Laravel 12. Di video keempat, kita nanti di sini kita mempelajari sudah masuk ke dalam tahapan bagaimana menginstal Laravel Filament di Laravel 12. Yang bagaimana kita tahu Laravel Filament ini adalah membantu kita mempercepat proses untuk CRUD dalam sebuah aplikasi. Di sini di video kelima, video keenam, ini kita sudah mulai membahas tentang bagaimana membuat CRUD untuk setiap model yang telah kita buat. Dari misalkan di sini CRUD misalkan untuk membuat produk, membuat kategori dan lain sebagainya. Kemudian juga sama di video keenam, di situ sudah mulai bagaimana membuat CRUD untuk mengatur data transaksi dan sistem order dari aplikasi nantinya di sistem Android. Kemudian di sisi ketujuh di sini atau di episode terakhir dari Laravel Filament, kita membahas tentang bagaimana membuat grafik untuk menampilkan
di dashboard di filamen dashboardnya. Barulah nanti di video ke-8 sampai dengan video ke-15 itu sudah berbicara kita belajar bagaimana membangun layanan API dengan menggunakan RESTful. Tentunya tetap dengan menggunakan Laravel 12. Diawali dengan bagaimana kita menginstalasi dan mengkonfigurasi JSON Web Token di Laravel 12. Ini juga sangat penting untuk dipahami. Kemudian di video ke-9 itu sudah kita belajar step by step bagaimana membangun API dengan untuk proses login, register, dan logout secara menggunakan konfigurasi JSON Web Token dengan Laravel 12. Kemudian di video-video selanjutnya dari video ke-12 sampai dengan ke-15 itu sudah kita pelajari semuanya berkaitan dengan bagaimana membangun layanan API untuk setiap prosesnya, baik itu untuk menambah produk, kemudian untuk menambah keranjang belanja, baik itu menambah keranjang belanja atau mengurangi keranjang belanja ada di video yang di sini. Kemudian juga kita sudah membangun layanan API untuk mengecek ongkos kirim. Ongkos kirim ini adalah untuk melihat berapa ongkos kirim dari asal produk ke tujuan dikirimnya produk. Tentunya itu akan ditampilkan secara otomatis dengan menggunakan bantuan dari layanan Raja Ongkir. Kemudian di video terakhir itu sudah kita bahas tentang bagaimana membuat API untuk melakukan checkout. Checkout artinya di situ akan memproses data pembayaran secara otomatis dengan menggunakan callbacks dari Mitran. Tentunya ini step by step akan dijelaskan secara terurut semuanya. Semua video dari video 1 sampai dengan video 15 sekali lagi itu kita sudah bisa membangun di sisi back-end-nya, yaitu di Laravel Filament dan juga REST API. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana demo daripada aplikasi di sisi back-end yang telah kita selesaikan. Ini source kodenya, kita jalankan programnya, running, kemudian di sini kita akses linknya. Dan ini adalah running dari Laravel 12. Untuk memulai masuk ke dalam Laravel Filament, kita hanya perlu mengetik admin. Dan dia langsung akan menuju ke halaman login untuk bisa masuk ke dashboard daripada Laravel Filament. Di sini saya sudah membuatkan passwordnya. 1, 2, 3. Seperti ini. Ini admin@gmail.com. Kita langsung sign in. Kita tunggu prosesnya. Dan apabila password berhasil, maka sudah bisa langsung masuk ke halaman dashboard daripada Laravel Filament. Di sini kita bisa mengganti tampilan dalam bentuk dark mode atau dalam bentuk light mode. Tinggal disesuaikan saja. Misalkan saya berubah ke dark mode. Nah, di sini sudah ada menu-menu yang bisa dipilih dari kebutuhan untuk manajemen data di sisi backend. Misalkan adalah untuk menu kategoris, di sini sudah bisa kita membuat data, penambahan atau manajemen data, baik itu menambah data kategori, menghapus, ataupun mengubah data kategori dari setiap produk yang akan kita jual. Misalkan kita mau menambah data baru, tinggal klik New Category. Jadi di sini nanti akan langsung ditambahkan kategori dari produk yang akan kita jualkan di toko online kita. Ini sudah berhasil, kalau mau cancel kita balik. Kemudian ada menu produk. Produk ini adalah untuk menambah data produk kita. Di sini secara otomatis akan tersimpan mulai dari gambar produk, kemudian judul, kategori dari produk yang akan kita jual, termasuk harganya sudah dalam format rupiah yang bentuknya seperti ini. Kalau mau menambahkan data baru, tinggal diklik New Product. Di sini kita bisa menambahkan data secara langsung
tinggal kita mengupload gambar. Misalkan kita upload gambar produk, misalkan saya contohkan seperti ini, dia langsung otomatis akan tertambah dengan bentuk yang seperti ini. Inilah hebatnya menggunakan filamen. Kemudian juga di sini sudah ada kategori dari relasi dengan tabel kategori. Apabila sudah diinput semuanya, tinggal kita klik create, maka dia langsung akan tersimpan secara otomatis. Dalam hal ini saya cancel saja. Kemudian ada menu slider. Slider ini adalah untuk nantinya banner yang kita tambahkan di sini secara dinamis akan bertambah di aplikasi Android nantinya. Kemudian sub menu kedua ada di data order, di menu data order. Di sini ada dua menu, yaitu untuk melihat keranjang beli. Keranjang beli ini adalah karena datanya belum ada, ini akan terisi otomatis ketika ada order masuk di toko online di aplikasi Android. Di sini karena belum ada data, jadi saya tidak bisa mencontohkan bagaimana bentuknya. Kemudian ada di menu transaksi. Transaksi ini adalah setiap ada transaksi baru yang muncul dari aplikasi Android, di sini akan langsung dimunculkan nantinya. Tentunya transaksi itu ada yang bersifat pending, ada yang bersifat violet atau gagal, ada yang bersifat sukses. Di sini nanti akan muncul. Di sini juga kalau mau menambahkan transaksi baru, tapi transaksi ini tidak ditambahkan di sini, tetapi ditambahkan di aplikasi Android-nya. Kemudian ada menu rating dan customer. Di menu rating ini berfungsi untuk melihat data review dari setiap produk yang diberikan oleh customer melalui aplikasi Android. Kemudian di sini ada menu customer. Menu customer ini sudah pasti adalah setiap pelanggan atau setiap pembeli yang mau membeli produk di aplikasi Android, tentunya dia harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan muncul data-data customer yang telah melakukan registrasi di aplikasi Android nantinya. Kemudian ada menu terakhir, manajemen user. Manajemen user ini adalah user untuk pengelolaan data di Laravel filamennya atau di sisi backend. Ini semua menu ini sudah berfungsi dengan bagus, tidak ada kendala. Kemudian kalau kita balik ke halaman dashboard, di sini nanti akan muncul grafik, yang grafik ini dalam bentuk charts. Di sini nanti akan muncul grafik apabila ada produk transaksi yang berhasil dilakukan, maka di sini nanti grafiknya akan naik secara otomatis. Di sini ditampilkan datanya adalah per bulan. Dari setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, tergantung dari tanggal di kalender, di sini nanti akan muncul berapa transaksi dari setiap hari per bulan dan direkap secara per bulan. Ini adalah tampilan di halaman Laravel backend atau di Laravel filament. Ini juga menunya sudah dinamis sekali, bisa di-scroll bentuknya seperti ini atau menu sidebar. Kemudian apabila kita logout, sync out, maka dia langsung otomatis sync out. Ini demo untuk yang aplikasi versi website yang dibangun dengan menggunakan Laravel filament. Ini dia. Dan kodenya itu juga sudah lengkap dari pertama misalkan ini membangun untuk model, kemudian untuk setiap daripada resource dari filamen juga sudah lengkap di sini. Contohnya saya buka yang cut resource, di sini juga kodenya sudah ada lengkap. Tinggal nanti kalau mau ditambahkan itemnya tinggal disesuaikan saja. Kemudian berikutnya adalah saya menunjukkan untuk struktur database-nya. Database-nya kita di sini menggunakan MySQL. Struktur database-nya sudah pasti sesuai dengan apa yang telah kita rancang di sini. Yang bentuknya ada di sini dari setiap tabel, kemudian jenis-jenis relasi tabelnya itu sudah dibahas dari video yang kedua bagaimana membangun database dan relasi setiap tabel di dalam database tersebut. Yang kalau kita buka di database-nya langsung, dia bentuknya sudah seperti ini. Sudah ada menu-menu tabel yang ada di sini tersedia. Dari pertama, ini semuanya kita generate atau kita migrate dengan menggunakan Laravel. Ini database-nya. Kemudian, pada tahap
akhir kita sudah juga berhasil membangun di bahagian layanan API dengan berbasis REST. Tentunya layanan API yang kita bangun itu menggunakan Laravel 12. Kita bisa menguji semuanya. Setelah diuji, semua layanan endpoint daripada API itu sudah diuji semuanya dan semuanya sudah berhasil. Kecuali ada layanan API yang memang tidak bisa diuji karena harus ditunggu datanya dari aplikasi Android-nya. Dan hebatnya lagi, misalkan customer login, layanan API yang telah kita uji ini semuanya juga sudah berbasis autentifikasi. Autentifikasi artinya adalah ketika seorang customer melakukan login, dia harus ada dikenali tokennya yang bentuknya seperti ini, token. Jadi nanti di sini akan ada dimasukkan ketika dia mau login, ada diminta tokennya akan dicek apakah tokennya benar atau tidak atau dimaksud dengan autentifikasi. Itulah yang kita bangun dengan menggunakan JSON Web Token. Seperti kita lihat di source code-nya, setiap layanan API itu sudah dibangun dalam bentuk yang kurang lebih seperti ini. Di sini ada untuk root, untuk group, untuk API di sisi customer yang semua ini semuanya sudah berbasis autentifikasi, yaitu harus ada autentifikasi dengan menggunakan JSON Web Token. Ini bentuk layanan API-nya dan ini juga dalam grup yang kedua untuk yang bersifat public. Artinya tidak perlu autentifikasi. Di sini semuanya source code-nya sudah lengkap, semuanya dibangun. Nah, di sini semuanya tidak ada error. Semuanya berjalan secara normal dan telah kita uji dengan menggunakan aplikasi Postman. Baik itu misalkan untuk mencek ongkos kirim, misalkan seperti ini, cek ongkos kirim. Di sini juga semuanya sudah ada bentuknya yang seperti ini. Nah, ini tidak ada masalah. Semua sudah diuji, bisa dicek di video-video yang sudah saya berikan. Di situ semuanya berlangsung secara tidak ada kendala. Misalkan saya coba search destination untuk wilayah Aceh. Ketika diklik send, maka di sini nanti akan muncul ini saya uji salah satu layanan endpoint API untuk mencari berapa ongkos kirim jaraknya untuk suatu kota di Indonesia. Di sini sudah ada muncul semuanya. Ini respon yang diberikan semuanya dalam bentuk JSON. Ini JSON. Ini JSON. Ini. Nantinya kalau misalkan mau dicoba, silahkan diuji coba semuanya. Silahkan disimak dari video-video yang telah saya bahas. Baik, itu sekilas tentang demo program untuk aplikasi di sisi backend. Artinya, sini sudah diuji semuanya, baik dari layanan data di Laravel Filament, kemudian setiap API yang telah kita buat dengan berbasis REST dari Laravel 12 juga sudah dilakukan pengujian, semuanya berjalan normal, tidak ada kendala. Dan apabila ingin belajar tentang bagaimana membangun aplikasi untuk backend ini, silahkan dipelajari step by step-nya di video tentang playlist maksud saya full stack web sampai dari video pertama sampai dengan video ke-15. Yang kurang lebih ini kalau diikuti semuanya, kita tidak akan ada kendala dan saya penjelasannya secara step by step. Kemudian setelah selesai ini, baru nanti kita akan melanjutkan di sisi front end dengan berbasis Android mobile dengan menggunakan React Native. Ini lanjutan daripada pembahasan video berikutnya. Apabila misalkan ingin mendapatkan source code untuk sisi backend ini, yang untuk source code lengkapnya yang sudah menggunakan Laravel 12, kemudian juga API, bagaimana membuat API untuk setiap source layanan API ini, bagaimana source code yang digunakan, seperti kita lihat di sini ada source code-nya sudah lengkap semuanya, ini API-nya, dari sisi customer, dari sisi public juga sudah lengkap. Saya contoh misalkan my order controller, di sini source code-nya sudah lengkap semuanya tidak ada kendala.
berminat untuk source code ini, silahkan cek bagaimana cara mendapatkan source code backend-nya dengan menggunakan Laravel 12, Laravel Filament, dan API berbasis REST ada di kolom deskripsi daripada video-video yang telah saya buatkan. Silahkan lihat petunjuknya bagaimana untuk mendapatkan source code di sisi backend untuk aplikasi toko online. Next berikutnya adalah kita akan membahas bagaimana membangun aplikasi di sisi front end dengan menggunakan React Native.